Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudilla wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita sampai di penghujung Ramadan. Kurang lebih berapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan kita, menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita semua mendapat syafaat di hari kemudian. Kebetulan hari ini saya dipercayakan membawakan kultum yang sebenarnya temanya, mohon dikoreksi kalau di sini saya baru baca Ustaz, bahwa persiapan puasa dalam radiologi sebenarnya tidak ada. Tidak ada. Iya. Kalau yang ada sebenarnya itu pengaruh puasa dalam rangka pemeriksaan radiologi. Mungkin lebih tepatnya seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut ke persoalan itu, seperti yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa mungkin karena ini penutup kultum kita di hari ini, ada beberapa hal yang saya ingat kembali dari penyampaian kultum sebelumnya, termasuk dokter kalau tidak salah, ini ahlinya dokter penyakit dalam, waktu itu menyampaikan tentang manfaat puasa. Bahkan luar biasanya kata beliau, itu sampai ada orang non muslim, itu kalau saya tidak salah ingat penyampaian beliau, itu berasal dari Jepang, meneliti tentang puasa, manfaat puasa untuk kesehatan. Nah, sangat luar biasa, hingga pada akhirnya mendapat penghargaan berupa Nobel, ya, penghargaan tertinggi. Masya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang pengaruh puasa sebelum pemeriksaan radiologi, alangkah baiknya mungkin sedikit kita membahas tentang puasa yang wajib kita laksanakan, yaitu perintah Allah melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga kita ada pembanding bahwa nantinya akan ketemu di mana yang lebih bijaksana. Apakah perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau perintah yang diberikan oleh manusia? Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya di situ. Kalau perintah menjalankan ibadah puasa itu sudah jelas dalam Al-Qur'an bahwa itu bersifat wajib. Wajib hukumnya menjalankan ibadah puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Itu jelas. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu sekalian. Kewajiban ini tidak dengan serta-merta menjadikan satu aturan yang saklek. Akan tetapi dalam kata-kata wajib ini masih ada toleransi. Toleransi artinya ada pemberian keistimewaan bagi orang-orang tertentu yang tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa tersebut, meskipun jelas dikatakan wajib. Jadi wajibnya ini beda. Masih ada kebijaksanaan. Ini salah satu bukti ketika kita bisa berpikir bahwa di sinilah letak Allah itu maha bijaksana, maha penyayang. Lantas siapa orang-orang yang diberikan kebijaksanaan untuk tidak diwajibkan berpuasa? Ada beberapa golongan, termasuk diantaranya orang dalam keadaan sakit, orang dalam perjalanan.
Itu jelas disebutkan dalam Al-Quran. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 184. Jadi siapa orang-orang tersebut? Jelas disebutkan dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan, dan barang siapa di antara kalian dalam keadaan sakit. Kemudian siapa lagi? Au ala safari, orang-orang dalam perjalanan. Jadi itu termasuk golongan orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibolehkan tidak menjalankan ibadah puasa, tapi wajib baginya mengganti di luar bulan suci Ramadan. Lantas pertanyaannya kemudian, bagaimana bagi saudara-saudara kita yang memiliki masalah dalam kesehatannya? Artinya meskipun di luar Ramadan belum mampu melaksanakan karena dengan alasan medis dan sebagainya. Apalagi ketika dokter memvonis bahwa ketika melaksanakan puasa akan membahayakan kesehatannya, maka itu bisa digantikan dengan membayar fidyah. Jadi tidak semua